Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan share pada kalian tutorial cara setting router MercuSys praktis dan mudah. Router MercuSys ini dapat mudah dapat di toko terdekat atau di toko online yang harganya cukup murah. Anda bisa mendapatkan router ini dengan harga 100 ribuan. Di router ini terdapat 3 port. Yang pertama port 1 dan 2 port LAN. Yang satu jack power. Baiklah, kita mulai untuk setting router ini. Colokan ke bagian power, tunggu sebentar. Indikatornya. Setelah indikator menyala, yang pertama power, yang kedua indikator sinyal wireless, yang ketiga indikator dari internet masuk, yang keempat indikator port LAN. Langkah selanjutnya kita lakukan setting untuk router ini. Pilih ke bawah, cari nama MercuSys. Kita tunggu sebentar. Setelah itu kita buka browser. Ketik di alamat MW login untuk bisa masuk ke dalam administrator router ini. Setelah itu buat password sebagai administrator. Saya berikan contoh sebagai administrator, yaitu passwordnya admin1. Konfirmasi password, langsung pilih sesuai dengan password yang awal. Setelah itu akan diarahkan pada halaman setting. Pada bagian ini, untuk mempersingkat setting, kita tutup bagian setting cepat. Maka akan tampil seperti ini. Internet, router, ini klien. Internet belum ada, router yang ini, klien adalah handphone yang ini. Lalu kita pilih bagian wirelessnya. Silahkan diganti sesuai dengan keinginan Anda. Apabila Anda akan menutup sinyal dari wireless ini, Anda tinggal pilih klik enable. Nanti setelah Anda klik enable ini, sinyal wireless dari MercuSys ini tidak akan ditampilkan. Setelah Anda merubah network ini, silahkan simpan
Saya akan rubah dan ganti menjadi WiFi baru. Klik simpan. Nah, setelah itu kita sambungkan kembali dengan nama WiFi baru. Ini sudah dibuat nama WiFi baru. Setelah itu login kembali dengan mengetik mwlogin.net. Pilih Advance, lalu pilih Network, lalu pilih bagian DHCP Server. Pada bagian ini akan dihadapkan pada pilihan DHCP Server. Ketika Anda memilih mengenablekan DHCP Server, maka Anda akan mendapatkan IP dari IP klien dari router ini antara 192.168.1.100 sampai 192.168.199. Artinya ketika perangkat terhubung dengan router ini, IP yang akan didapat yaitu antara IP 100 sampai 199. Namun ketika Anda menonaktifkan DHCP server ini, maka Anda akan mendapatkan IP dari ISP atau dari router sebelumnya. Saya akan coba mengenable dulu. Lalu kita akan coba apa yang kita akan lihat IP-nya yang didapat oleh handphone ini atau oleh klien ini dari router yang mengaktifkan DHCP server. Lalu di mana Anda akan melihat bahwa handphone ini sebagai klien mendapatkan IP dari router ini yang sudah disetting tadi, mendapatkan IP pool antara 100 sampai 199. Kita buka pengaturan, lihat WiFi, pilih WiFi, lalu pilih WiFi baru, pilih bagian WiFi baru. Di sini akan terlihat statusnya, tidak ada internet, kecepatan, keamanan, subnet mask, routernya, lalu alamat IP. Alamat IP ini yang didapat oleh klien atau handphone ini yaitu 192.168.1.100. Selanjutnya kita akan hubungkan router ini ke ISP atau ke router yang sudah memiliki internet. Kita lihat perbedaan antara router ini disetting dengan mengaktifkan DHCP server dan tidak mengaktifkan DHCP server. Kita coba masukkan ke bagian port LAN. Indikator sudah menyala. Kita lihat di handphone. WiFi baru. Kita tunggu sebentar. Kita coba lagi masukkan ke port LAN nomor 2.
indikator sudah menyala. Kita lihat lagi statusnya. Tidak ada internet. Walaupun router ini sudah dihubungkan ke ISP atau ke router sebelumnya yang sudah memiliki internet, namun router ini tidak dapat mendapatkan internet. Kenapa? Karena router ini disetting di DHCP server diaktifkan. Lalu bagaimana agar router ini bisa mendapatkan internet dari router sebelumnya atau dari ISP? Maka kita coba masukkan ke bagian port 1. Baik, indikator internet menyala, tapi di bagian indikator LAN tidak menyala. Kita lihat. Dan nama WiFi baru ini sudah terhubung dengan internet. Kita coba lihat statusnya. Buka pengaturan, buka WiFi, lihat status terhubung. Baik, kita buka YouTube. Coba kita buka lagi, mencari channel saya. Saya coba buka ini. Dan berhasil. Baik, kita akan bandingkan ketika router ini disetting DHCP servernya dinonaktifkan. Selanjutnya kita akan setting router ini dengan menonaktifkan DHCP server. Dengan posisi kabelan ini menancap ke bagian port 1 yang terhubung dengan internet. Lalu kita buka browser, lalu ketik mwlogin.net. Maka kita akan diarahkan ke bagian login. Masukkan passwordnya yang sudah kita buat di awal, yaitu admin1. Login. Internet bertanda centang karena router ini sudah memiliki internet. IP address yang didapatkan oleh router ini yaitu 11.100. Nah, selanjutnya kita akan menonaktifkan router ini, menonaktifkan DHCP server router ini. Pilih advance, pilih network, pilih bagian DHCP server. Kita tunggu sebentar. Kenapa ketika kita membuka bagian DHCP server settingan ini tidak langsung terbuka? Karena bagian ini masih menancap. Kita coba membukanya. Lalu kita login kembali. mwlogin. Setelah itu kita buka bagian settingan ini, klik advance, klik network,
pilih DHCP server. Maka secara langsung akan terbuka DHCP server dari router ini. Selanjutnya kita akan mengenablekan router ini atau mendisablekan DHCP server ini. Lalu pilih save, simpan. Oke, router ini sudah disetting dengan mendisable DHCP server. Apa yang terjadi ketika router ini sudah disable DHCP servernya? Oke, kita kembali ke bagian awal. Coba kita kembali, pilih advance, pilih sistem, pilih reboot, mereboot kembali agar settingan bisa terlihat. Tunggu sebentar. Setelah di-reboot, kita sambungkan ke bagian port 1. Baik, kita lihat pengaturan, sambungkan. Pengaturan, pilih WiFi, pilih cari WiFi baru. Kita lihat statusnya. Router ini sudah terhubung dengan router sebelumnya atau dengan ISP. Tapi di status ini masih mendapatkan alamat IP. Kita lihat. Padahal tadi sebelumnya ketika kita mengaktifkan DHCP server, ketika kita port ini menyala pada port 1, status ini berubah menjadi terhubung, artinya internet didapatkan oleh router ini. Tapi ketika router ini sudah dirubah status DHCP servernya menjadi disable, router ini tidak atau belum mendapatkan IP atau belum mendapatkan internet. Kita coba pindahkan dari port 1 ini ke port LAN. Port LAN bagian nomor 1. Lalu kita tunggu sebentar. Kita kembali lagi, lihat status dari router ini setelah dipindahkan dari port 1 ke port LAN. Apakah berubah? Pilih setelan, pilih baru, lihat bagian status, dan statusnya sudah terhubung. Alamat IP yang didapatkan oleh router ini adalah alamat IP dari router sebelumnya atau alamat IP dari ISP. Router ini mendapatkan alamat IP dari router sebelumnya karena router ini disetting DHCP servernya di disable atau di nonaktifkan. Kita coba membuka koneksi, membuka YouTube agar terlihat apakah router ini sudah mendapatkan internet. Kita buka lagi channel Kang Iping. Dan berhasil. Oke.
Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika Anda menyeting router, Anda mengaktifkan DHCP server, berarti Anda harus memasukkan jack atau port RJ45 ini ke bagian port 1. Namun ketika Anda mendisable atau menonaktifkan DHCP server, Anda harus memasukkan RJ45 ini ke bagian port LAN, sehingga router ini akan mendapatkan IP dari router sebelumnya atau dari ISP. Anda bisa memodifikasi nama dari router ini, namun ketika Anda menyeting pengaturan dari DHCP server dan disable dan enable, maka akan terlihat perbedaan yang Anda akan lihat. Itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.